Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi mata kuliah ekonometrika dengan judul reliabilitas. Dengan saya Mia Nurmalia yang akan memaparkan materi yang pertama. Jadi pengertian reliabilitas adalah suatu keajegan suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Suatu tes juga dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut bisa memberikan hasil yang tetap sama. Hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya diberikan kepada subjek yang sama, akan tetapi dilakukan oleh orang yang berbeda, tempat yang berbeda, atau waktu yang berbeda pula. Alat ukur reliabilitas yang tinggi juga disebut dengan reliable. Selanjutnya ada dasar keputusan dalam uji reliabilitas Alpha-Cronbach. Dalam bukunya V. Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, SPSS untuk penelitian yaitu menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket atau kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,60, maka angket atau kuesioner tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Akan tetapi jika nilai Cronbach alfanya itu kurang dari 0,60, maka angket atau kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh T. Junemi. Sebelumnya sudah dipaparkan mengenai apa itu reliabilitas dan bagaimana dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas. Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya, langsung saja kita ke praktiknya dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita siapkan dulu data yang akan kita uji reliabilitasnya. Nah, di sini saya sudah siapkan data dalam tabulasi atau rekapitulasi jawaban dari masing-masing responden dalam format Excel. Nah, data ini berasal dari angket pada variabel partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, pada data ini terdapat jumlah responden atau nilai N-nya sebanyak 20 responden dan item atau butir soalnya itu sebanyak 7 item. Nah, data ini sebelumnya sudah diuji validitasnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa data yang akan diuji reliabilitas itu harus diuji validitas terlebih dahulu untuk memastikan datanya valid. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah input data. Caranya kita blok dari item 1 hingga 7 sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita kopikan dengan Ctrl C. Setelah itu kita buka SPSS. Pada data view kita pastekan di kolom ini dengan tekan Ctrl V. Nah, maka datanya sudah masuk dari Excel ke SPSS seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini judul setiap variabelnya itu masih VAR001, VAR002, dan seterusnya. Nah, kita bisa ubah nama dari setiap judul ini dengan cara kita klik variabel view di kolom name, kita klik, kemudian kita klik Ctrl F. Nah, di sini akan muncul find and replace. Nah, kita klik di replace. Nah, di bagian find kita ketik VAR000. Ingat ya, 0 bukan O. Jadi 000. Nah, di bagian replace with kita tuliskan item.
akan kita ganti dengan nama item. Nah, setelah itu kita klik replace all. Nah, setelah replace all, kita close. Nah, kita bisa lihat bahwa nama dari setiap kolom tadi, variabel, berganti menjadi item 01, item 02, dan seterusnya. Setelah itu, di bagian desimal, kita ubah jadi 0 semua. Kenapa? Karena supaya data yang kita masukkan tadi itu tidak ada 0 di belakang, tidak ada 0 di belakangnya. Kita ubah 0 semua. Nah, setelah itu di bagian measure, kita ubah jadi scale. Nah, setelah itu kita ke data view kembali. Nah, kita bisa lihat di sini judul dari setiap variabel tadi itu sudah berubah menjadi item, dan di sini datanya itu tidak ada 0 di belakangnya. Ya, jadi ini seperti ini. Nah, setelah itu kita klik analyze, habis itu kita klik scale dan pilih reliability analysis. Nah, setelah itu kita blok semua dari item 1 hingga item 7. Caranya ketik Ctrl A. Nah, setelah itu kita klik tanda panah ini di bagian items ya, di kolom items. Nah, setelah berpindah kita klik statistik. Nah, pada bagian descriptive for kita centang scale if item delete. Nah, bagian lainnya kita abaikan, kemudian klik continue. Setelah itu, di bagian model jangan lupa kita pilih alpha. Setelah itu, oke. Nah, setelah selesai, ini kita pasti akan keluar tab baru, yaitu output dari hasil uji reliabilitas tadi. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini di bagian reliability statistik. Di sini nilai dari Cronbach alpha-nya sebesar 0,850. Nah, dari hasil ini kita bisa langsung interpretasikan hasilnya. Nah, kita bisa lihat dari dasar pengambilan keputusannya, kita bisa lihat di sini. Nah, dasar keputusan dari uji reliabilitas alpha Cronbach di sini, jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,660, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Nah, sementara jika nilai Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, dari hasil tadi menyatakan bahwa Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,850, di mana nilai Cronbach alpha 0,850 itu adalah lebih besar dari 0,60. Maka dinyatakan semua item dari item 1 hingga 7 itu dinyatakan reliable atau konsisten. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.